Salam sinergi. Bapak Ibu, di video sebelumnya tentang presentation skill, ini adalah video yang kelima. Tadi yang keempat sebelumnya adalah tentang tantangan presentasi, prinsip-prinsip presentasi, kemudian ada jenis-jenis presentasi, dan yang terakhir kemarin kita membahas tentang langkah kunci bagaimana sebuah presentasi berjalan. Dari mulai persiapan sampai ke closing. Ada call to action, ada ajakan. Nah, di video kelima ini kita sesuai dengan yang disampaikan kemarin bahwa kita akan membahas 3V. 3V ini adalah verbal, visual, dan voice. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang verbal. Verbal ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita. Dan verbal ini ada dua. Ada yang kita dengar dan juga ada yang bisa kita baca. Makanya verbal disebut juga ada tulisan. Nah, kalau kita berkomunikasi saat ini secara verbal itu lewat omongan, kata-kata. Bisa juga lewat tulisan. Tulisan pun kita membaca dan ada kata-kata di dalam pikiran kita. Kata-kata yang kita keluarkan itu adalah sesuatu yang diproduksi dari pikiran dan perasaan kita. Makanya kata-kata ini menjadi kuat. Kata-kata ini menjadi sebuah language dari bahasa alam pikiran kita yang akan ditangkap, didengarkan oleh audiens kita. Dan ketika mereka mendengarkan, mereka juga akan menyimpannya di dalam pikiran mereka. Menjadi seseorang presenter, menjadi seorang speaker, pembicara, perlu memerhatikan kaidah verbal ini. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan berbicara tentang bagaimana membahas urusan verbal. Yang pertama adalah kita perlu perhatikan bahwa ketika audiens kita adalah manusia. Ada audiensnya yang bukan manusia nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya juga. Adakah rasa-rasanya sampai saat ini audiens kita masih insya Allah manusia? Mohon Pak Pur, saya mah tak akan mempresentasikan kepada animal, kepada hewan ini belum ya. Masih kepada manusia. Manusia punya bahasa. Bahasa ini artinya bukan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa apa. Tapi bahasa manusia yang disimpan di dalam pikirannya. Makanya disebutnya dengan movie of mind. Alam pikiran, bukan otak, alam pikiran. Di dalam alam pikiran kita, ada yang tersimpan dalam bentuk 5 yang terlihat, terdengar, tercium, terkecap, terasa. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu. Bayangkan laut. Apa yang muncul pertama kali ketika mengenal laut? Setiap kita beda-beda. Ada yang muncul Pak Pur, saya memunculkan pertama itu visualisasi gelombangnya, visualisasi gambar lautnya. Pak Pur, yang pertama saya ingat, yang saya akses keluar di dalam pikiran saya adalah suara deburan ombaknya, suaranya. Pak Pur, yang saya ingat waktu di laut saya ingat penciuman bau ikannya karena waktu itu dia di Muara Angke misalnya lautnya. Pak Pur, yang saya ingat pengecapannya karena saya renang kemudian asin. Saya tuh kalau ingat laut ingat asin. Pak Pur, kalau saya ingat laut, saya ingat panas teriknya. Atau saya ingat dengan pasir-pasir yang menghantam kaki saya dan juga batuan-batuan kerikilnya. Setiap kita punya experience. Kenapa? Karena kemudian segala sesuatu informasi yang masuk kepada manusia melewati yang dinamakan dengan panca indera. Makanya kita menggunakan bahasa agar mudah dipahami dan masuk dalam visualisasi auditori dari si pendengar atau audiens kita. Kita gunakan dengan bahasa manusia, yaitu bahasa inderawi. Saya akan sedikit mengajak kepada Bapak Ibu untuk rehearsal dan memastikan, melatihkan. Nah, saya sudah pegang, nanti Bapak Ibu akan langsung muncul di layar. Nanti Bapak Ibu boleh juga melatihkannya dengan memejamkan mata, hanya mendengarkan suara saya saja, lalu Bapak Ibu menebak. Ini kira-kira pengalaman atau experience apa yang lebih kuat menempel di memori kita. Siap-siap ya. Yang pertama, suasana di desa begitu asri, hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Burung biru melintas. Ku tak tahu namanya, tapi cantik rupanya. Di sini, warna-warni bunga dan kupu-kupu bukan hanya sekadar cerita dari buku saja. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kuat? Visual. Nah, maka bahasa indrawinya yang pertama yaitu bahasa indrawi yang
visual, terlihat. Banyak menggunakan kata-kata melihat. Tadi ada apa? Warna, suara asli, hijau, burung biru. Terbayang langsung burung warna biru. Terbayang di pikiran kita. Oke, yang kedua. Yuk, kita sama-sama dengarkan. Air sungai mengalir di sana. Gemercik suaranya menambah asri suasana. Burung kecil bernyanyi, diiringi bunyi seruling petani. Aku tak hafal lagunya, tapi merdu. Nah, Bapak Ibu, pengalaman kedua apa tadi? Yaitu tentang suaranya, suara atau auditorinya. Yuk, lanjut yang ketiga. Sambil pejamkan mata, sambil berlatih. Oh, iya ya, kita sambil memejamkan bisa sambil langsung muncul filmnya. Yang ketiga, wangi rumput dan bunga bercampur jadi tak tentu baunya, tapi nyaman. Ini berbeda dengan wangi kapur barus atau pewangi ruangan di kota yang hanya memiliki satu bau. Tak begitu harum memang, tapi menyegarkan. Nah, Bapak Ibu, tadi dirasakan apa? Indra apa kira-kira yang muncul di kepala kita? Indra penciuman, benar. Penciuman. Mulai kegambar bagaimana ketika kata-kata begitu kuat, bahasa manusia langsung kegambar filmnya. Jadi audiens kita lebih mudah paham karena kita menggunakan bahasa manusia, yaitu bahasa panca indera, bahasa indrawi. Yuk kita lanjut yang keempat latihannya. Bisa memejamkan mata. Tomat yang matang di ladang jatuh dari pohonnya. Begitu manis, tak sedikit pun masam terasa di seratnya. Berbeda dengan yang mentah. Rasanya pahit dan getir di permukaan lidah. Nah, Bapak Ibu, tadi apa? Indra pengecapan namanya. Karena kita merasakan pahit. Biasanya kalau misalnya kita bayangkan jeruk, kemudian jurulkan lidah kita, jeruk nipis misalnya, dibelah, kemudian dikucurkan, kita langsung terbayang rasanya, terbayang kecapannya. Ya, yang terakhir, silakan. Aku terbaring di atas rumput, lembut rasanya, seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Angin berhembus meraba mukaku, sejuk dan lembut kurasa. Apa Bapak Ibu pengalamannya tadi? Indra apa? Indra perasa. Ada rasa di dalam kulit, biasanya dingin, panas. Kata-katanya seperti itu. Sehingga kita menggunakan kata-kata bahasa indrawi menjadi penting sehingga audiens punya pengalaman secara indrawi. Nah, itu tadi dalam verbal kita perlu memerhatikan bahasa indrawi. Yang kedua adalah bahasa yang mudah dipahami. Kalau Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa berkomunikasi yang efektif itu adalah berbicaralah, sampaikanlah sesuai dengan bahasa kaummu. Bahasanya apa? Yang mudah dipahami. Pilihan kata. Pilihan kata. Pak Pur, kalau misalnya saya punya kata-kata, tapi kata-kata itu kemudian bagaimana saya bisa tahu tidak dipahami oleh audiens? Nah, inilah pentingnya mendengar, pentingnya memahami audiens. Kita tebak-tebak saja, kira-kira audiens ini paham nggak ya? Kira-kira di level audiensnya kita ini paham nggak ya dengan apa yang saya sampaikan? Kalau tidak paham atau dugaan kita tidak paham tanpa menanyakan kepada audiens, tahu nggak apa tuh namanya? Nah, jangan gitu. Jadi katakan saja, saya istilahnya apa ya di Bapak Ibu misalnya. Misalnya saya biasa suka menggunakan bahasa Sunda, kadang-kadang keceletot bahasa Sunda. Saya yakin karena saya sedang bicara misalnya di suatu wilayah yang bukan area Sunda. Kalau di bahasa Sundanya ini adalah apa sebutnya saya? Misalnya kemarin saya presentasi di sebuah tempat di Jakarta, kemudian saya menyebutkan ini tidak bisa disakompet daunkeun. Saya bilang, sakompet daun apa ya? Saya cari tahu audiens saya yang kemudian orang Sunda juga. Makanya penting untuk memahami audiens. Biasanya kalau memahami audiens boleh tahu di sini siapa yang dari mana aja asalnya. Oh, dari Solo, dari Jogja, oh dari Bandung. Oh, Kang, nanti bantu ya kalau saya ada istilah Sunda nanti bantu terjemahin ya. Saya akan lebih lama di sini. Misalnya seperti itu. Nah, contohnya tadi video yang sebelumnya, video yang keempat tadi. Saya menggunakan kata-kata apa yang kemudian saya merasa
paham, mudah-mudahan paham sih member, tapi kalau tidak paham saya perlu bantu. Jadi kalau pilihan kata kita berpotensi tidak dipahami atau kata-kata baru atau kata-kata asing, kita gunakan istilah atau kita terjemahkan atau kita tanyakan saja kepada audiens, kira-kira istilahnya Bapak Ibu apa ya untuk menerjemahkan istilah ini. Contoh di video sebelumnya adalah saya menggunakan kata call to action. Saya nanyakan kepada Kang Zena, kepada Mas Frans di sini, tadi apa ya? Mas Frans langsung ajakan. Oh iya Bapak Ibu, namanya adalah ajakan. Untuk closing setelah summary kita mengajak. Nah, itu artinya adalah kita menggunakan pilihan kata yang perlu dipahami oleh audiens. Jangan menggunakan kata-kata asing. Cirinya mudah. Makanya ini mengapa ketika kita melakukan presentasi public speaking, seorang speakers dia perlu mampu mendengar, listening, audiens, kata-kata audiens, jokes-jokesnya audiens, ketawanya audiens, kasih jeda, tepuk tangannya audiens, kita kasih jeda supaya kita merasakan apa yang audiens rasakan. Kita memberikan jeda, kita berkhidmat kepada audiens. Kemudian ketika ada pilihan kata yang dipandang rumit, misalnya audiens rada-rada mengernyitkan dahi atau kerung, oh gini, oh kayaknya rada nggak paham nih. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tidak mengerti atau kurang paham? Tanyakan, ini artinya adalah apa? Sehingga kita mampu menjembatani istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh audiens. Nah itulah tentang verbal, ada dua, yaitu bahasa indrawi dan juga pilihan kata yang mudah dipahami oleh audiens. Saksikan video berikutnya.